Terima Iya, kasih. saya itu mau mengingatkan kepada rekan-rekan di Baduy ya bahwa menjadi pengikut Yesus itu berbeda dengan menjadi Kristen ya. Kalau menjadi seorang pengikut Kristus ya, itu Anda tidak perlu simbol-simbol semua ritual-ritual yang kita kenal dengan nama gereja sesuai dengan definisi dari KBBI atau gereja definisinya pemerintah Indonesia. Itu tidak perlu. Anda tidak perlu organisasi, Anda tidak perlu eh, semua perangkat-perangkat yang ada di gereja-gereja yang seperti Anda lihat, seperti gereja Advent, gereja HKBP, gereja Betani, gereja Betel, gereja Katolik, gereja apalagi GKI. Anda nggak perlu semua itu. Untuk menjadi seorang pengikut Yesus, Anda tidak perlu fasih berkata haleluya. Nggak perlu begitu ya. Nggak perlu haleluya, haleluya. Gunakanlah bahasa Baduy. Haleluya itu bahasa Ibrani kan. Nah, kalau puji Tuhan bahasa Sundanya apa, Pak Alex? Apa ya? Puji Gusti ya. Apa tuh Pak Ya, Syafii? Pak Safei apa Pak? Sebentar, ulang lagi. Ya, Oke. Kalau bahasa Sunda adalah puji Gusti. Nah, ya berarti puji Gusti, nggak usah pakai haleluya, Iya. ya kan? Nggak usah Oke. pakai alhamdulillah, apalagi itu orang Arab lagi kan? Nggak usah bisa bahasa Ibrani, nggak usah bisa bahasa Arab. Gunakanlah bahasa Sunda. Menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak harus Anda meninggalkan suku Baduy dan tradisi-tradisi Anda yang lama. Kecuali kalau tradisi Anda yang lama itu nyuruh Anda itu untuk bunuh anak. Nah, itu jangan, ya kan. Tapi disuruh melanggar hukum ya, disuruh melanggar hukum Indonesia maksudnya ya. Nah, itu jangan. Ya, jangan dilakukan lagi. Tapi kalau tradisi-tradisi itu masih kemanusiaan dan tidak melanggar hukum negara Indonesia, ya. Nah, tadi ya kalau mau naik pohon mesti baca mantra dulu. Nah, mantra itu diucapkan kepada Tuhan Yesus, ya kepada betul. Gusti Yesus, ya kan? Oke. Nah, di Baduy itu ada orang yang gondrong yang pakai kayu yang memikul salib, yang rambutnya panjang memikul salib. Itu disebut apa tuh kalau di suku Baduy itu yang disebut nanti akan jadi juru selamat? Ya, Pak Safei. Oke. Oh, itu disebut adalah Ratu Adil. Nah, maka Ratu Adil. terpujilah Ratu Adil kan? Iya. Ya kan? Memang di daerah Pangandaran sana kan ada Ratu Adil kan, nubuatan ramalan Ratu Adil akan datang kan di daerah Yang sama itu di pantai Baduy begitu. selatan kan. Ratu Adil itu kan pantai selatan sehingga ada yang menafsirkan itu Nyi Roro Kidul. Ya enggak ada, Nyi Roro Kidul bukan Ratu Adil. Dia ada adil kok. Dia makan darah kok, ya kan? Dia akan membunuh orang-orang. Nah, kalau ini enggak ya. Jadi kemudian kita baru memperkenalkan nama Yesus Kristus itu. Kalau di Cina Yesus, kalau di Inggris namanya Jesus, kalau di Belanda namanya Yesus, ya. Kalau di Jerman namanya Yesus, ya kan? Sesuai dengan aksen orang Sunda, Yesus. Bisa ngomongnya gimana cara ngomong Yesus? Kalau ada tulisan YESUS, nah, gunakanlah aksen itu. Karena nama itu nanti yang berkuasa membedakan dari nama-nama yang lain. Tetapi semua ritual simbol-simbolnya Anda tidak perlu memakai gitar Spanyol, pakai piano, pakai keyboard, nggak perlu. Ya. Nah, maka itu yang penting. Kita karena memberitakan Injil, Injil itu bahasa Arab ya, memberitakan kabar sukacita. Ya. Kabar sukacita itu bukan saja kita memberitakan bahwa Yesus yang menyelamatkan jiwa mereka ketika mereka meninggal dunia nanti. Tetapi juga kabar sukacita bahwa kita mendatangkan kesejahteraan buat kampungnya Pak Syafii dan nenek kampung dari nenek moyangnya Pak Syafii. Oke. Terima kasih. Jadi sangat salah kalau terus terjebak dalam gereja Advent, gereja Baptis, gereja Bethel,
dan segala macam, terus jadi bingung karena kita nggak mau sembunyi, kita sembunyi-sembunyi dulu jadi Kristen loh. Jadi Kristen itu tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kalau menjadi agama Kristen ya memang sebetulnya nggak perlu juga. Buat apa beragama Kristen sama-sama nggak masuk, nggak selamat juga. Tapi menjadi pengikut Kristus itu bukan Kristen, beda lagi. Orang-orang menyebutnya Kristen karena Kristen artinya pengikut Yesus. Iya, Tetapi iya. para rasul sendiri tidak pernah berkata bahwa aku adalah Kristen. Ya, Yesus sendiri tidak pernah menyebutkan kata Kristen. Jadi nggak perlu kita bawa-bawa nama agama Kristen di Baduy. Tetaplah dengan Sunda Wiwitan. Tapi kan Sunda Wiwitan itu kan menyembah yang mereka tidak kenal. Namanya Ratu Adilnya siapa coba Pak Syafi'i? Pernah nggak Iya, disebutkan namanya? oke, jadi namanya itu memang cuma itu taunya mereka. Ratu Adil. Makanya saya luruskan adalah yang disebut Ratu Adil itu adalah Yesus Kristus yang saya luruskan itu. Nah, tapi jangan pernah bawa-bawa Yesus Kristusnya yang filmnya orang bule itu. Oke, Yesus oke. Kristus kayak apa? Ini gambarnya ya jangan. Oke, oke, Jangan. oke. Ya, bawalah sebuah cerita itu dalam bahasa Sunda Wiwitan. Sebab kalau pakai Pak Yesusnya yang ada orang bulenya itu, loh bukan, ini orang bule nih. Makanya ini ya, dulu saya kalau masuk ke perkampungan di dalam ya, di belakang, di Salatiga itu ada kampung sana ya. Saya nggak pernah bawa foto, nggak pernah bawa salib, nggak pernah bawa atribut. Saya nggak pernah nyanyi-nyanyi haleluya, haleluya, nggak pernah begitu. Oke. Kita nyanyinya apa? Nyanyinya kalau masuk ke sana ke kampung-kampung ya, suwe ora jamu, jamu godong telo. Kita nyanyi gitu-gitu. Oke. Ya kan? Suwe ra ketemu pisan gawe gelo. Loh, kenapa gelo? Nah, itu saya cerita. Soalnya ketemunya terus ditipu, ada di apa. Tapi kalau sekali ketemu sama saya, pasti akan kepincut sama saya. Oke. Nah, Terima karena saya kasih.